Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat yang berada di 17 Jumadil Ula 1445 Hijriyah. Pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah berupa amal ibadah, amal ketaatan, dan tentunya amal salih, amal positif adalah dengan menjaga lingkungan. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman, beliau menyebutkan faqulu la ilaha illallah, maka ucapan la ilaha illallah adalah seabdal-abdalnya daripada cabang iman. Fa'abdaluha qawlu la ilaha illallah. Kemudian Nabi menyebutkan juga wa adnaha, dan yang paling rendah daripada cabang iman adalah imaqatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadirin rahimakumullah, yang termasuk gangguan hari ini tentunya yang mengganggu lingkungan. Dan beberapa hari atau pekan terakhir ini Kota Bogor dan sekitarnya diguyur dengan hujan. Bahkan diprediksi selama Desember ini terjadi peningkatan frekuensi atau volume curah hujan. Maka kita sekalian sebagai umat Islam hendaknya sudah melakukan pencegahan, sudah melakukan mitigasi terhadap aneka macam bencana yang bisa saja terjadi. Dalam agama kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lingkungan, bahkan dilarang, hukumnya haram kita melakukan kerusakan-kerusakan terhadap alam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam beberapa kesempatan ayat Al-Qur'an, di antaranya
wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Di dalam surah Al-A'raf ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah bumi tersebut diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah khaufan wa tama'a, dengan rasa khauf yakni takut, wa tama'a dan penuh rasa pengharapan. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat atau kasih sayang Allah, qaribum minal muhsinin, itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut dengan jelas kita dilarang melakukan kerusakan terhadap bumi setelah bumi ini diciptakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sunnatullah ada musim penghujan, dan ini menjadi momentum baik bagi kita semua untuk menjaga lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Berkenaan dengan ayat 56 surah Al-A'raf tadi, kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, yakni karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam kitab tafsir tersebut juz ketiga halaman 429, beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa dalam ayat tersebut terdapat setidaknya dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua kaum muslimin. Pertama, perintah untuk tidak merusak alam yang sudah diciptakan oleh Allah dengan begitu baik. Yang kedua, perintah wad'uhu, perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Dalam ayat tersebut jelas siapa saja yang mengerjakan dua perintah tersebut dengan menjaga lingkungan dan berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa pengharapan, maka Allah menjanjikan kebaikan kepadanya, rahmat kasih sayang Allah. Dan orang yang menjaga lingkungan alam sekitar itu termasuk golongan muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Bahkan kita maklum, biasanya khatib sering menutup khutbah dengan kutipan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Adil itu ketika kita membalas sesuatu dengan setimpal. Kita mendapatkan singkong, lantas esok hari kita membalas kembali memberi singkong, itu adil. Tapi ihsan ketika orang memberi singkong, kita membalasnya dengan buah apel, itu ihsan. Ketika orang lain berbuat kejoliman, kita memaafkan, itu ihsan. Pun demikian ketika Allah menciptakan alam raya ini dengan baik, kemudian kita menjaganya dengan sebaik-baiknya, itu pun adalah di antara perilaku orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelas sekali agama kita sangat mendukung terhadap penjagaan atau pelestarian terhadap lingkungan alam, karena tentang kemaslahatan berupa terjaganya, terpeliharanya alam raya dengan baik ini bagian daripada kemaslahatan yang sangat pokok, di mana ada sebuah ungkapan wa dzalika li annal masalih al-mu'tabara fid dunya hiya hadhil khamsah. Karena kemaslahatan pokok itu ada 5 perkara di antaranya yang berkenaan di dunia. Yang pertama an-nufus, yang pertama adalah menjaga jiwa, wal amwal menjaga harta, wal ansab terjaganya keturunan, wal adyan terjaganya agama, wal uqul dan terjaganya akal sehat. Karena itu dengan menjaga alam raya akan terjaga 5 pokok tersebut. Kita semua sudah maklum bahwa hujan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari itu kita juga respon dengan positif.
kita bersyukur kepada Allah setelah sekian bulan tidak turunnya hujan. Karenanya saat turun hujan kita pun diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, dan di antara doa yang baik adalah Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang penuh manfaat. Namun manakala kita mendapati hujan yang begitu deras seperti beberapa hari belakangan ini, di dalam satu hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah nomor 3882 terkutip satu doa manakala hujan deras. Allahumma ya Allah hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Allahumma alal akami wal jibal. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, wal wirab, ke bukit-bukit, wa butunil awdiyah, dan ke perut lembah, wa manabitis syajar, dan ke tempat tumbuhnya pepohonan. Karena itu kita semua selain melakukan pencegahan yang tentunya ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf 56, dan kita juga ikhtiar di mana secara duniawi kita diajarkan untuk reduce, mengurangi penggunaan sesuatu yang tidak bermanfaat, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Tentunya kita semua paham untuk tidak melakukan pemborosan, karena idal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan orang mubadir adalah termasuk saudaranya setan. Mari kita jaga alam ini dengan sebaik-baiknya, dan ini bagian bentuk daripada amal ketakwaan dan termasuk cabang iman, imatatul adha anil thariq. Semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri ini termasuk negeri yang makmur, berkah, sejahtera, dan termasuk dalam doa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.